NPM 12 11 42 01 21 01 20 dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula atau glukosa akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Patofisiologi. Penyakit diabetes mellitus terjadi akibat berbagai faktor, diantaranya virus hepatitis B yang menyerang hati dan merusak kelenjar pankreas terutama sel beta. Kemudian terjadi gangguan produksi insulin. Insulin bekerja merubah glukosa dalam darah menjadi energi atau tenaga yang digunakan oleh sel. Juga ikut mengatur metabolisme lemak dan protein dalam tubuh manusia. Akibat kekurangan hormon insulin, glukosa dalam darah meningkat dan tidak digunakan dengan baik oleh sel. Bahkan glukosa hanya berkumpul di dalam darah dan beredar ke seluruh tubuh. Akibat naiknya kadar glukosa darah, penderita mengalami kelebihan gula dalam darah yang harus dikeluarkan melalui urin. Glukosa merupakan zat yang bersifat hipertonik sehingga menyerap cairan tubuh, terutama cairan ekstraseluler yang kemudian dikeluarkan melalui ginjal. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar. Akibatnya glukosa tersebut muncul dalam urin atau glukosuria. Ketika glukosa yang berlebihan diekskresikan di dalam urin, ekskresi ini akan disertai pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Keadaan ini dinamakan diuresis osmotik. Sebagai akibat dari kehilangan cairan yang berlebihan, pasien akan mengalami peningkatan dalam berkemi atau poliuria dan merasa haus atau polidipsia. Defisiensi insulin akan juga mengganggu metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan. Pasien dapat mengalami peningkatan selera makanan atau polifagia akibat menurunnya simpanan kalori. Gejala lainnya mencakup kelelahan dan kelemahan. Kondisi fisik yang terganggu, lesu, dan sering mengantuk. Meskipun penderita banyak makan atau polifagia, tetapi penderita tidak gemuk dan semakin kurus sehingga penderita menjadi tidak produktif. DE mengakibatkan perubahan-perubahan seperti arteriosklerosis, diabetik neuropati, diabetik retinopati, diabetik nefropati, dan gangguan fungsi imunitas tubuh. Dalam keadaan normal, insulin mengendalikan glikogenesis atau pemecahan glukosa yang disimpan, dan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa yang baru dari asam-asam amino serta substansi lain. Namun pada penderita defisiensi insulin, proses ini akan terjadi tanpa hambatan dan lebih lanjut turut menimbulkan hiperglikemia. Di samping itu akan terjadi pemecahan lemak yang akan mengakibatkan peningkatan produksi badan keton yang merupakan produk samping pemecahan lemak. Badan keton merupakan asam yang mengganggu keseimbangan asam basa tubuh apabila jumlahnya berlebihan. Ketoasidosis diabetik yang diakibatkan dapat menyebabkan tanda-tanda dan gejala seperti nyeri abdomen, mual, muntah, hiperventilasi, napas bau keton, dan bila tidak ditangani akan menimbulkan perubahan kesadaran, koma, bahkan kematian.